Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi bidaraini amin. Mas'alatun utawi iki iku ana anggit masalah suwiji, ada suatu permasalahan, masalah tauhid, masalah akidah. Idza qila rikalane den ngendikaaken, ari kalane den ngendikaaken la kamaring sira wa kaifa apa wa kaifa hale kaya apa kaifa pundi Pak Bangkum tu'minu iman sapa sira pundi to Pak halaman 9. Masalatun sing nomor 9, masalatun dikata sing nomor 9 ngong sing nomor 9 masalatun rada ngesor enten mboten Duk ngatan ya takon kancane ora usah bengok-bengok nggih kaifa kaya apa tuk mini iman sapa sira bil yaumi kelawan dina al akhir kang akhir. Bil yaumi kelawan dina al akhir kang akhir. Ketika dikatakan kepadamu wahai santri, bagaimana engkau beriman dengan hari akhir? Dari akhir iku yo adanya hari akhir, mulai apa ditiupnya sur apa semprong yang pertama, yang kedua. Semprong yang pertama itu semprong kematian, okay? Terus semprong yang kedua adalah semprong yaumul ba'ats dibangkitkan. Itu. Nanti ada trompet atau semprong sing ketiga dikumpulnya. Okay? Ingka nas'illa syai'ata wahidatan fa'idahum jami'un ladaina muhdharun. Itu dalil atau apa petunjuk nakli bahwasanya kita akan dikumpulkan bersama-sama di apa di alam mahsyar, di yaumul mahsyar. Itu termasuk hiruk pikuk dari kiamat. Mari ngoten niku dikumpulne terus dihitung amale. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sebesar atau seberat amal tersebut itu biji sawi. Biji sawi, ada yang mengatakan itu biji sawi. Ada yang mengatakan itu maknane semut kuda. Semut kuda itu semut ireng yang culik lembut, nggih. Ora nyakot nami dirembak. Lek api ya api, lek elek dibalas elek. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sampai terus ditimbang amali, terus lewati sirat, nggih. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kalau di dunia ini adalah syariat, salat, zakat, puasa, maca Quran. Sumber lek siratal mustaqim akhirat itu adalah jembatan untuk menuju surga. Sing ora tau salat, sing dosane akeh lewati siratal mustaqim sumber kebelasan-belasan krono syariate ning dunya kebelasan-belasan, maka hakikatnya ketika melewati siratal mustaqim di akhirat juga kepleset. Fal jawabu kota ijabe gimana nih sing kaul sing dalam kurung mawon kesane cepet lek sing jerone tak terangne melalui apa terangan ngoten mawon.
Ketika dikatakan bagaimana beriman kepada hari akhir, hari kiamat, baca mengkote jabe iku inna Allah sedhi Gusti Allah Ta'ala halim nur sapa Allah iku yumitu mateni sapa Allah al khala iku ing pira makhluk kullahum yuskabani makhluk. Jadi jawabannya hari kiamat, permulaan hari kiamat adalah Allah mematikan film di dunia ini, film-film di dunia ini, filmnya awake dhewe, enek sing kaya apa? Rahwana, enek sing kaya Balon Dewa, ngoten niku cara gampang nggih. Muga-muga awake dhewe bala dewa. Arjunane kae. Nakula itu. Jadi film apa iki makhluk dipateni kabeh. Makhluk baik, makhluk berakal maupun tidak, nggih. Termasuk hewan, tumbuhan, wis kabeh lah makhluk. Termasuk makhluk hidup maupun makhluk mati, semuanya dirusak oleh Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua yang punya jiwa termasuk awake dhewe, punya jiwa mboten makhluk hidup, termasuk hewan-hewan itu punya jiwa, harus dikasih sayang. Jiwa itu rasa untuk diberi, itu namanya jiwa. Terus tumbuh-tumbuhan itu yo dhek pengen urip sing bener gitu, sing sae. Suka pengen pengen urip sing bener, dijebuti nggih. Lek gak dijebuti ganggu tumbuhan yang lain gitu. Bahkan bukan makhluk hidup saja yang harus ditata untuk keindahan. Makhluk mati pun perlu kejiwaan kita, rasa kita untuk memberi perlakuan kepada makhluk mati untuk bagaimana bisa menjadi dia itu menjadi bermanfaat, bagaimana dia itu bisa menjadi sesuatu yang indah dipandang. Contohnya botol, batan itu makhluk mati, sampai kayak dioperi pangan ya ora tumbuh ya ora berkembang. Akan tetapi ketika ditata dengan baik, malah menjadi rangkaian taman, walaupun dia itu bukan makhluk hidup. Bisa nggak menjadi rangkaian taman botol, batu, bata merah maupun batu kelau, itu lah ditata, sing rapi menjadi keindahan taman, gitu. Jadi taman itu bukan hanya tumbuhan saja, tetapi yang lain juga menjadikan suasana indah. Gitu. Semuanya makhluk mati. Hanya saja kematian tersebut itu, kiamat sughra itu, satu-satu, enggak semuanya, semua kiamat sughra. Kiamat kubra itu semuanya makhluk meninggal dunia. Dawe Allah malih wa maka nafsin antamuta illa bidnillahi kitaban muajjala. Wa maka nafsin antamuta illa bidnillahi kitaban muajjala. Manusia, semua makhluk itu mati dikehendaki Allah mati. Semuanya dikehendaki Allah mati, hanya saja tinggal menunggu catatan ajal. Kitabah muajjalah itu catatan ajal. Jangan sampai sampean kira orang-orang yang mati sekarang di dalam karena akibat pandemi ini itu oleh Allah enggak disayang, enggak. Ojo berkira seperti itu. Semuanya itu mati karena kehendak Allah. Awake dhewe
ketika kita mati walaupun tidak akibat pandemi Covid, itu ya izin Allah. Nggih. Cara gampangnya Covid niku arep ngeneki wong, nggih. Niku dengan izin Allah. Nggih. Enggak syukur orang yang meninggal enggak. Nggih. Jadi semuanya di dalam peperangan, di dalam apa? Akibat wabah, akibat penyakit, nggih. Titik kena aratan itu kena izin Allah. Nggak mungkin malaikat penjabut nyawa itu mematikan pitik ayam, mematikan semut tanpa izinnya itu. Jadi sing api ya diikhlasne mawon nggih. Orang-orang terdekat kita kadang-kadang meninggal nggih, diikhlaskan nggih. Diikhlaskan. Wa inama wa sabiruna ujrohum bighairi hisab. Ketika kita ikhlas, ketika sabar, orang-orang yang terdekat kita itu meninggal, maka Allah tidak akan melalaikan musibah tersebut. Allah tidak akan membiarkan dia di dalam kesedihan. Pasti ada hikmah di balik itu. Okay? Justru orang-orang yang sabar itu adalah pahalanya tidak terhitung, tidak bisa dihitung. Okay? Saking banyaknya. Begitu kalau sedekah 5.000 itu nanti dibalas 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Enggak enak Gusti Allah itu awake dhewe sudah ke 5.000 dibalas 5.000, Gusti Allah kiri. Enggak. Gusti Allah kaya, maha kaya. Gusti Allah maha kaya, maha pemurah. Ketika kita itu sudah ke 5.000 pasti dibalas 10 kali lipat, itu minimal. Berarti berapa? 25.000. Awake dhewe sudah ke 5.000 wis terus. Wis pasti iki nang akhirat dibalas 25. Hah? Heeh. Piro? 205. Kurang 5.000 ya, Pak. Kalau kali lipatnya 50. Heeh. 50.000. Nggih. Wis sing minimal, sing terus sak dhuwure meneh enten. Dipun iki ayat ini kok. Innama masalul ma yunfikuna fi sabilillahi kama sali habbah. Nggih. Ambatat sabara sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menyedekahkan hartanya atau jiwanya di dalam jihad untuk Allah fisabilillah itu akan dibalas. Okay. Sedekah tersebut, perjuangan tersebut akan tumbuh. Okay. Itu benih, bagaikan benih yang tumbuh nanti akan menjadi 7 tangkai. Fikuli sumbulatin mi'atu habat, dalam satu tangkai itu kita dapat 100 tangkai. Berarti berapa? Kali lipat. Berapa kali lipat? Hah? Ya 700 kali lipat, nggih. Biji 1, perjuangan 1, ilmu 1, sedekah 1, terus tumbuh menjadi 7 tangkai. Nggih loh. 7 tangkai berarti piro? 7. Setiap tangkai ada 100 benih sedekah, 100 benih gabah, haba itu gabah. Menjadi 100 gabah. Dalam satu tangkai ada 100 gabah. Berarti berapa? 700 gabah. Padahal perjuangan sedekah 1 gabah, haba. Itu semuanya akan diambil bahkan diroir hisab tanpa hitungan, gak bisa dihitung. Kuwi ganjarane. Ganjarane sapa? Ganjarane wong sabar. Wong sabar iki ora sedekah harta, ora sedekah awak, sedekah hati, gitu. Tapi diroir hisab tanpa kena dihitung.
Ilaman angin wong kana kang ana sapa man fil jannati ing dalem surga wanari ing lan neraka wah iki nggih kabeh makhluk mati nggih karena hari kiamat kecuali orang-orang yang sudah masuk surga. Kecuali orang-orang yang sudah masuk surga dan masuk neraka. Orang yang masuk surga sinten? Nabi Isa. Terus kurang loro dek ini. Nabi Idris. Terus kurang sitok. Sinten? Sama. Ya kuwi, loro kuwi nggih. Nabi Isa dan Nabi dua. Nggih, Nabi yang masuk surga ada dua, nggih. Yang di langit ada dua, yang di bumi ada dua yang masih hidup yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris. Nggih. Terus Nabi Muhammad mati oleh sekarang hidup hidup. Nah pokoknya nabi-nabi yang telah meninggal sekarang sudah di surga, sudah di surga. Berarti tapi ada dua yang tidak meninggal dulu, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris. Tapi semuanya sekarang udah kumpul kono. Nah, itu tidak meninggal. Tidak meninggal karena hancurnya kiamat enggak meninggal. Terus yang di neraka, sinten? Nggih, malaikat sinten? Malaikat. Jadi penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak meninggal dengan meninggalnya dengan hancurnya dunia ketika kiamat. Itu satu versi. Tapi ada yang mengatakan jadi lek meninggal pripun lek engko apa surga neraka lek wong kono kiamat mati pripun mosok surgane hancur gogrok nggih. Terus napa nerakane hancur lebur nggih awal karo donya iki. Nggih. Niku alasannya yang mengatakan ketika hari kiamat terjadi surga dan neraka itu tidak hancur. Tapi alasannya seperti itu karena di dalam Al-Qur'an khalidina fiha abada, baik finar maupun fil jannah, itu khalidina fiha abada, langgeng selama-lamanya. Lah wong wis kadung mlebu surga kados Nabi Idris karo Nabi Isa kok apa lek kiamat hancur berarti ya enggak sida langgeng gitu. Makanya ada yang mengatakan ketika hari kiamat orang-orang yang ada di neraka dan di surga itu tidak rusak. Neraka dan surga saisine itu tidak rusak. Terus ada yang mengatakan surga dan neraka itu akan hancur dengan hancurnya hari kiamat. Karena hari kiamat itu alam semesta yang hancur, itu bukan dunia, bukan bumi tok, bukan galaksi tata surya tok. Tapi alam semesta, yaitu selain Allah akan hancur. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Jadi semuanya akan rusak, akan hancur, lebur kecuali zat Allah. Itu dalil yang mengatakan bahwasanya yo engko lek apa kabeh selain Allah hancur, neraka hancur, surga hancur, sak jero-jerone neraka karo surga hancur. Dene engko khalidina fiha abada itu adalah kehidupan setelah hari kiamat. Nanti Gusti Allah itu mengadakan surga lagi gitu. Gusti Allah menciptakan apa? Neraka lagi gitu. Mudah enggak Gusti Allah? Gusti Allah menciptakan surga mudah enggak? Mudah.
Gusti Allah menciptakan neraka mudah. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Semuanya akan meninggal. Ada versi yang mengatakan selain surga dan neraka itu rusak, tapi surga dan neraka itu tidak rusak dengan hancurnya kiamat. Wa yuhyihim, bismillahirrahmanirrahim, wa yuhyihim lan nguripaken sapa Allah ing makhluk. Wa yuhyihim lan nguripaken sapa Allah ing makhluk. Ing makhluk ngoten nggih. Nguripaken ing makhluk sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah wa suruhum lan ngumpulaken sapa Allah ing makhluk. Wa yasuruhum lan ngumpulaken sapa Allah ing makhluk. Wa yuhasibuhum lan ngisap hitung ora rokok nggih. Hisab hitung. Jadi ditulis ya ini. Harus ini terus satu lala. Wa yuhasibuhum lan ngitung amal sapa Allah ing makhluk ngisap nggih. Wa yuqimulan ngukumi sapa Allah. Wa yuqimulan ngukumi sapa Allah. Bainahum ing dalem antarane makhluk. Ing dalem antarane makhluk bil adli kelawan adil. Bil adli kelawan adil. Dawi Allah wa kafa bina hasibin. Faminhum man yuhasibu hisaban syadidan ala ru'usil asyhad. Jadi kabeh setelah mati hancur kiamat Gusti Allah menghidupkan kembali dengan dengan trompet yang pertama kedua. Namanya Yaumul apa? Yaumul setelah mati. Yaumul hari kebangkitan. Enek sing tangi saka kubur nggih, ba'as bertangi hidup kembali dengan keadaan mencorong wajahe kaya apa? Sinar. Enek sing mati bangkit dari kubur dengan wajah yang musang murah nggih, kaya gedruwo enten nggih. Itu. Yang hidup pertama kali adalah malaikat Israfil yang akan mengembalikan nyawa-nyawa makhluk. Setelah itu dikumpulne nang padang mahsyar. Padang itu lapang. Padang itu sesuatu yang tidak ada pohon, sesuatu yang tidak ada bangunan, sesuatu yang tidak ada enggak ada apa-apa nih, lapang, tanah lapang, namanya padang mahsyar. Itu yaumul mahsyar. Jadi kalau dikatakan yaumul mahsyar itu harinya hari pengkumpulan. Kalau tempatnya namanya padang, karena di sana nggak ada waktu, karena waktu hancur, gitu. Waktu itu hancur karena waktu adalah makhluk. Paham mboten? Lek dikatakan yaumul mahsyar karena itu hari pembalasan, hari perkumpulan, hari dikumpulin makhluk untuk dihisab. Dikatakan padang mahsyar, padang itu tempat yang lapang. Mahsyar itu perkumpulan, tempat perkumpulan. Ini waktu atau tempat? Ya awake dhewe enggak ngerti, karena waktu itu adalah makhluk, tempat itu ada makhluk. Tempat sudah hancur, waktu juga hancur. Allah menggantikan dengan waktu yang lain, yang awake dhewe gak iso ngrasakne. Jangan kok memikir waktu.
mikir awake dhewe gak iso, awake dhewe nggih. Wong sampean lu mikir awake dhewe selain waktu, nggih. Nggih napa mboten? Mau ngacak arek sekolah mau ngacak nanti telat-telat lali ra gigijuan. Nah, awake dhewe iki lho memikirkan awake dhewe wis lali waktu. Sumben ngoten niku. Ora kok pikir iki dina apa iki kapan jam piro iki waktu apa enggak mungkin mikir awake dhewe. Gitu. Setelah dikumpulkan terus perlu kan dihitung amale, nggih. Dihitung kan amal. Gon surat Al-Qari'ah iku enten. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunu nasu kal farasil. Farasil mabuk sesuatu takunu jibalu ka mahdil mangkus. Bumi-bumi seperti apa? Kapuk diabur-aburkan. Bagaimana ini? Kami nil mangkus. Fa'amamang sakulat mawazinu. Adapun orang-orang yang amal baiknya itu berbobot, bahwa fi 'isyatir radhiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang diridhoi. Diridhoi Allah, diridhoi awake dhewe. Karena awake dhewe itu nikmat saka Allah. Lek awake dhewe amale apik, kata akeh, maka akan ridho dan juga diridhoni Allah. Tapi sebaliknya, memang sakulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal baiknya itu sedikit, enteng daripada kalimat la ilaha illallah dalam timbangan. Kok amal api titik berarti amal kata fa ummuhu hawiyah, mongko ibuke iku neraka hawiyah. Ibu niku kata-kata fa ummu gitu. Ngopo nggo itu adalah tempat kita mengadu gitu. Ibu, tempat kita bersandar, tempat kita berlindung gitu. Ibu, makanya nerok sumber nggih. Enggak ada tempat berlindung. Jadi tempat kembalinya, tempat berlindungnya ya neraka hawiyah. Allah telah lepas darinya. Nggih. Wa yuqimu bainahum bil adl. Allah akan menghukum makhluk dengan keadilan. Iki dengan keadilan. Lelek menungso, hukum menungso, nggih. Hukum menungso di dunia ini hanya semu, nggih. Keadilan yang pasti diragukan, nggih. Apabila tidak ada akhirat, Allah itu tidak adil. Bener apa mboten? Nggih. Nek mboten enten akhirat, Allah itu tidak adil. Nggih. Katen hukum negara, bahkan hukum syariat itu banyak perdebatan, banyak pemikiran, nggih. Niku hukum sing asli iku hukume Gusti Allah subhanahu nang akhirat. Niku. Saiki wong sing sing ra duwe dhuwit kadang-kadang di hadapan hukum kalah, nggih napa mboten? Nggih. Sing sugih walaupun salah tetapi menang. Nah, itu hukum dunia, nggih. Hukum dunia. Enek hukum karma. Hukum karma itu yo hukumnya Gusti Allah juga, nggih, tapi di dunia. Tapi sing jelas sumber gamblang, nggih. Baik permasalahan apapun, nggih, persoalan sekecil apapun, sumber akhirat diketorok di enek video nih, nggih. Ada di TV nih. Jadi akan dihukum dengan seadil-adilnya. Nanti Gusti Allah, dalil Gusti Allah itu maha adil wonten enten akhirat. Karena kalau nggak ada akhirat, ketika hukum dunia di dunia saja itu sudah cukup, itu Gusti Allah nggak adil karena hukum dunia adalah hukum semu. Pamangkana mongko tesapane wong, mongko tesapane iku kana ana sapa man
Sapono sapoman ya malaikat saking malaikat wal jini lan jin wal ingsi lan menungso fa inahum qasdune man iku ya tala suna padha mati sapa man semua makhluk baik malaikat, jin, manusia, tumbuhan itu akan mati dari kiamat. Paman tawi sapane wong iku karena ana sapa man fasikon fasik lam ya beko mongko ora tetep sapa man orang ya beko ora mongko ora tetep sapa man pinari ing dalam neraka badal kisabi ing dalam sawise den hitung lan den wales utawa lan den ganjar terus orang fasik ketika mati hari kiamat mati status orang fasik itu akan masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya. Fasik itu kadang-kadang lakoni elek atau sampai dewi lah. Kita harus jujur, kita adalah bukan orang solih, apalagi mukhlisin, tetapi kita adalah orang fasik, kadang-kadang ngelakoni dosa, kadang-kadang maksiat. Nah, itu tidak akan selamanya masuk neraka, akan tetapi akan bisa mentas, dari neraka akan dinaikkan surga setelah amalnya hangus dibakar dengan oleh api neraka. Nggih, amal elek. Wa amal mukminun anapun utai mukmin itu berarti beriman secara benar dan beramal secara benar, itu mukmin. Iku fafil jannati mongko ing dalam surga khaliduna hale langgeng wa amal kafiruna anapun kafir iku fafinari mongko ing dalam neraka khaliduna hale langgeng wala tafnalan ora bakal rusak apa jannatu surga wa naru lan neraka wala ahluhu malan ora rusak sapa ahline narwal jannah lan ora rusak sapa ahline nar lan jannah. Lek wong mukmin itu akan mati surga selamanya, wong kafir akan masuk neraka selama-lamanya. Dan surga neraka itu tidak akan rusak isi-isinya. Di sini nggak akan rusak, kecuali ada salah satu versi yang pada hari kiamat itu rusak, akan tapi terus ada lagi surga. Waman taisapane wong iku sakam amang sapa man utawa ragu. Waman taisapane wong iku sakar ragu sapa man. Sak ragu suwan bisae dalam suci-suci min hadil asya saking iki perkara min hadil asya saking iki perkara pakot kafara mongko teman-teman kafir sapa man. Pakot kafara mongko teman-teman kafir sapa man. Siapapun yang meragukan bahwasanya adanya kiamat, adanya nanti ada hari kebangkitan, ada hari perkumpulan makhluk, ada hari perhitungan amal, ada nanti pembalasan, ada hari hari-hari surga dan hari-hari neraka, kok kafir, kok nggak percaya, wika kafir. Karena inti dari hari kiamat ya kuwi mau.
Nggih, itu adalah rukun cagae iman. Ini butuh diyakini. Jadi yang lain-lain itu bisa diyakini, bisa tidak. Contohnya ada malaikat penjaga gunung, enak betul? Hah? Enak betul? Yuk, lah. Kaya awake dhewe nggak ngerti toh, lek urung ngerti. Enek orang malaikat penjaga gunung, mestine enek terus diangen-angen gitu. Wong penjaganya awake dhewe, penjaga tangan gitu. Enek apa meneh gunung adalah justru gunung itu adalah makhluk gede, nggih. Makhluk gede. Penjaga laut itu mboten makhluk malaikat penjaga makhluk, penjaga laut. Ya. Ya enten, nggih. Semuanya apa? Perjalanan hidup ini itu tidak lepas dari kawasan atau pantauan Allah melalui malaikat-malaikat gitu. Karena kok gunung sing gede tangane sampean uwi-uwi lho enek malaikate nggih sing gerak ning iki. Lha sampean ngekek diterangne kita ngekek itu. Jadi justru bukan hanya anggota badan, justru hormon-hormon yang nggak paham lah, mungkin denyutan nadi, denyutan nadi itu ada malaikat yang menggerakkan. Pokoknya ngeten nadi ngeten. Lah, ngene, ubang ini, kene nek malaikat sing nyundul, kene nek malaikat sing ngidat, pokoknya ngeten nggih. Ngoten niku ada ribuan malaikat yang menggerakkan nadi sampai jalur nadi sampai niku. Urun jerone nadi apa? Darah mengalir, nggih. Iku setiap tetes darah, ora kok tetes iki gede ketara. Wis pokoke apa? Bagiane tetes apa siku lah. Lek dalam IPA niku organ yang ngene iki apa? Hah? Setelah organ, nggih. Ya, setelah organ ada sistem organ gitu. Terus ada jaringan gitu. Ada sistem jaringan, ada jaringan. Terus ada apa mulai? Sel-sel ngoten niku nggih. Iku sel-sel itu malaikat ngusung, nggih. Pemone beredar itu malaikat ngusung. Si ngusung dia ada sel satu, ada malaikat satu yang ngusung sel tersebut beredar di apa? Tubuh kita. Karena segala sesuatu itu tidak lepas dari malaikat, perlakuan malaikat yang mana Allah itu mengutus untuk dia berjalan bagaimana semestinya. Gunung enek malaikate, terus malih awake dhewe enek sing lewati gunung, lewati apa? Gorong-gorong, lewati wit gede, nggih. Ngoten niku malih kula nuwun, Mbah. Itu tandane hormat, awake dhewe tawadhu. Malaikat pemen diceluk, Mbah, gelem apa ora? Ya gelem mawon, sing penting rasa hormat niku lho, nggih. Sing penting rasa hormate awake dhewe. Nggih. Wong emas dengan D itu hanya penempatan bagaimana iku iso pas, nggih. Sampai nyeluk mas sampean dik ya enggak pas, gitu. Nggih, itu hanya budaya, nggih, budaya. Mas, Mbah, nggih, pantes napa mboten? Awake dhewe lewat nyeluk Mbah malaikat, nyuwun sewu, kula badhe lewat bengi-bengi, nggih. Pantes napa mboten? Tapi lek hei bos, aku tak lewat dhisik, pantes napa mboten? Mboten, nggih. Tapi sampai yakin mboten di situ ada malaikat penjaga. Boleh yakin, boleh tidak. Sampean wes sedang edeng silahkan, lewat jalan situ, lewat jalan peteng sing apa? Anding wit gede, silakan edang-edeng sampai ra dosa dengan edeng-edengmu. Dengan apa? Dengan engklek-engklekmu. Tapi lek engko kecelakaan
Jangan salahkan dia, gitu. Terus umpamanya sampean nyuwun sewu Mbah, anteng itu percaya oleh mboten? Oleh. Yang penting kita nggak mengganggu di kepercayaan kita, nggak mengganggu, nggak mengalihkan kepercayaan, rukun iman yang yang penting kita percaya adanya Allah, yang penting kita percaya adanya kitab-kitabnya, malaikatnya, terus nabi-nabi, rasulnya, terus qadar, terus hari akhir. Wis nemu enak hati, ada di pikiran. Kita percaya apapun boleh, boleh asal tidak mengganggu pikiran keimanan kita. Contohnya tidak oleh, kepercayaan tidak oleh. Aku orang mangan luwe. Nah, oleh percaya seperti itu, tapi tidak boleh meyakini bahwasanya yang mengenyangkan adalah makanan. Itu nanti akan mengganggu keimanan kita kepada Allah. Paham betul? Nah, itu. Awake dhewe nyuwun sewu Mbah. Lewat nggon peteng sing anding wit gedhe mau. Kuwi kira-kira lek awake dhewe percaya ana malaikat utawa jin sing nunggu, awake dhewe percaya karo kepercayaan dengan Allah yang hilang apa enggak? Hilang apa mboten? Hah? Ya tetap percaya toh, gitu. Tetap percaya nek Allah. Tapi Allah awake dhewe kudu yakin, kudu bahwasanya Allah itu punya malaikat yang ditugaskan di dalam semua persoalan hidup. Terus ini masalah tuh. Jadi ketika kita nggak mempercayai hari kebangkitan, nggak mempercayai hari pembalasan, hari kiamat, itu akan kita kafir. Tapi kalau sudah percaya, ya nggak kafir. Terus soal percaya yang lain, yang penting kepercayaan 6 ini rukun iman itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwon.